Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat. Bapak Ibu guru hebat, saya percaya bahwa Bapak Ibu telah terbiasa untuk mengakses platform Merdeka Mengajar. Mari kita memahami kembali apa yang dimaksud dengan kurikulum Merdeka. Nah, melalui platform Merdeka Mengajar ini, kita dapat mengakses konten-konten yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, mari kita lihat apa saja konten yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Nah, kita dapat melihat yang terbaru, pengelolaan kinerja guru di PMM. Kemudian ada konten pengembangan diri, baik pelatihan mandiri, komunitas, seleksi kepala sekolah, refleksi kompetensi, LMS, dan pengelolaan kinerja. Sedangkan untuk mengajar dapat capaian pembelajaran atau ATP, perangkat ajar, asesmen murid, dan kelas. Dapat juga inspirasi, konten inspirasi berupa video inspirasi, bukti karya, dan ide praktik. Nah, itu adalah konten-konten yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Kembali kepada pertanyaan awal, apa sih kurikulum Merdeka itu? Nah, untuk kita memahami lebih dalam mengenai kurikulum Merdeka, mari kita mengenal kurikulum Merdeka. Pada konten tentang kurikulum Merdeka, terdapat artikel mengenai garis-garis kurikulum Merdeka. Di samping garis besar kurikulum Merdeka, terdapat pula pembelajaran dan asesmen serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kita dapat mempelajari secara mandiri untuk meningkatkan pemahaman kita mengenai kurikulum Merdeka. Nah, mari Bapak Ibu kita lihat kembali garis besar kurikulum Merdeka. Apa saja? Nah, di dalam garis besar kurikulum Merdeka, maka terdapat pemahaman untuk pengajaran sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik. Itu yang pertama. Yang kedua, pengorganisasian pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, perbandingan kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya. Dan yang keempat, struktur kurikulum Merdeka dalam setiap fase. Jadi dalam hal ini, kita dapat mempelajari lebih lanjut secara mandiri. Kita juga dapat mempelajari, menyimak fakta-fakta mengenai implementasi kurikulum Merdeka. Apa benar kurikulum Merdeka itu bebas tanpa rambu-rambu yang jelas arahnya kemana? Dinas mewajibkan sekolah-sekolah untuk menjadi pilot program implementasi kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka ada pelatihan berjenjang seperti pada kurikulum 2013. Implementasi kurikulum Merdeka berpengaruh pada TPG. Nah, beberapa permasalahan tersebut dapat kita simak pada konten tentang kurikulum Merdeka. Kita kembali kepada garis besar kurikulum Merdeka.
Pada konten awal kita diperkenalkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Coba, apa tujuan pendekatan pengajaran ini? Nah, tentunya kita dapat menjawabnya dengan mencermati video yang ada dalam platform Merdeka Mengajar ini. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita simak sebentar. Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional yang diambil dari hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Melalui pendidikan, Ki Hajar berjuang melawan penjajah Belanda. Seperti apa ceritanya? Ayo teman-teman, kita simak bersama. Ki Hajar Dewantara terlahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat pada tanggal 2 Mei 1889. Ia dibesarkan dalam lingkungan Keraton Pakualam di Yogyakarta. Ki Hajar sempat kuliah di Stovia atau Sekolah Dokter Pribumi. Kemudian, ia bekerja sebagai wartawan di koran seperti Utusan Media dan Kaum Muda. Sejak muda, Ki Hajar berani menentang pemerintah kolonial Belanda. Bersama Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indis Partij pada tahun 1912 yang bertujuan mencapai Indonesia merdeka. Akibat kritiknya pada pemerintah Belanda, dalam tulisan Seandainya Aku Seorang Belanda, Ki Hajar diasingkan ke Pulau Bangka. Daus Dekker dan Cipto Mangunkusumo membela sahabat mereka, sehingga akhirnya 3 serangkai ini diasingkan bersama-sama ke negeri Belanda. Masa pengasingan di Belanda dimanfaatkan Ki Hajar untuk mendalami dunia pendidikan dan pengajaran. Pada tahun 1919, Ki Hajar kembali ke tanah air dan terus mengkritik pemerintahan kolonial Belanda lewat tulisan-tulisannya. Akibatnya, ia pun sering keluar masuk penjara. Tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar mendirikan lembaga pendidikan taman siswa di Yogyakarta. Sejak saat itu, Suwardi Suryaningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan, baik ningrat maupun rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa. Perguruan ini memiliki semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Bapak Ibu guru hebat, nah pesan-pesan apa yang dapat kita peroleh dari inspirasi mencermati video filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada platform Merdeka Mengajar ini? Nah, sebagai refleksi saya secara pribadi, pertama, terdapat seorang tokoh dalam dunia pendidikan kita yang telah lazim kita kenal. Beliau adalah seorang dari kalangan bangsawan tetapi yang merakyat dan memahami kehidupan rakyat. Beliau adalah Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang kemudian kita kenal bersama dengan nama Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah Bapak Pendidikan Indonesia. Beliau gigih di dalam memperjuangkan harkat dan martabat anak-anak bangsa agar supaya memperoleh pendidikan yang setara, pendidikan yang dijangkau oleh mereka, sehingga mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memiliki wawasan yang luas. Ini adalah bagian dari keprihatinan beliau
Ki Hajar Dewantara, di mana pada masa penjajahan Hindia Belanda, pendidikan rakyat jelata amat memprihatinkan. Beliau berjuang mendirikan taman siswa untuk memberikan kesempatan kepada rakyat jelata menempuh dan mengenyam pendidikan yang mengajarkan pada mereka untuk menggapai masa depan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang merdeka. Bapak Ibu Guru Iban, bagaimanakah kesimpulan sosialisasi kurikulum merdeka pada hari ini? Baiklah Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu dapat mengakses di platform Merdeka Mengajar. Bahwa kurikulum merdeka memuat keleluasaan pendidik dan pembelajaran yang berkualitas. Kurikulum merdeka memiliki karakteristik berisi pengembangan soft skill dan karakter profil pelajar Pancasila. Berisi fokus pada materi esensial dan pembelajaran yang fleksibel. Kurikulum merdeka juga memuat proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bagaimana memahami alur kurikulum merdeka? Untuk memahaminya, ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dan dicermati, yaitu pertama, memahami garis besar kurikulum merdeka. Yang kedua, memahami pembelajaran dan asesmen. Yang ketiga, memahami pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Keempat, memahami pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan ini semua Bapak Ibu dapat akses di dalam platform Merdeka Mengajar sebagaimana pada portal video yang tertayang ini. Silakan Bapak Ibu dalami dan akses agar lebih memahami mengenai kurikulum merdeka. Bagaimana implementasi kurikulum merdeka? Kita diberikan pilihan, yaitu mandiri belajar, atau mandiri berubah, atau mandiri berbagi. Jadi, sekolah pelaksana kurikulum merdeka diberikan 3 opsi untuk pelaksanaannya, untuk implementasinya, yaitu mandiri belajar, pertama, kedua, mandiri berubah, dan yang ketiga, mandiri berbagi. Terima kasih atas perhatiannya. Burung Papua, burung cendrawasih. Sampai bersua kembali dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.